Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Semoga Allah ridha pada kita semua atas apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yaitu tema besar kita tentang dosa seorang istri yang durhaka terhadap suami. Ini adalah tema yang sangat penting karena rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang bahagia, dan rumah tangga pastinya itu penuh dengan berkah, sangat bergantung pada hubungan yang saling menghormati dan menjaga hak satu sama yang lain. Berikut ini beberapa hal yang akan kita bahas tentang tema di atas. Yang pertama, pengertian durhaka kepada suami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan durhaka kepada suami. Dalam perspektif agama Islam, durhaka berarti tidak memenuhi kewajiban atau bertindak secara zalim pada seseorang yang seharusnya kita hormati. Dalam hal ini, suami adalah kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk melindungi, memberikan nafkah, dan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya. Namun, durhaka kepada suami bukan hanya tentang ketidakpatuhan terhadap perintah suami. Durhaka juga dapat berarti menentang hak-hak suami yang sah dalam rumah tangga, seperti mengabaikan kewajiban sebagai seorang istri, tidak menjaga kehormatan suami, atau tidak mendukung suami dalam kebaikan. Kedua, durhaka terhadap suami itu adalah dosa besar dalam agama Islam. Islam sangat menekankan pentingnya saling menghormati dan membangun hubungan yang penuh dengan kasih dan sayang. Di dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Ketika istri tidak menjalankan kewajiban atau berlaku durhaka terhadap suami, maka itu adalah dosa besar yang sangat serius untuk sang istri. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, jika seorang istri berdoa terhadap suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah kecuali dia memiliki alasan yang benar. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita betapa besarnya dampak dari durhaka kepada suami. Istri yang mengabaikan hak suami, mengeluh atau berdoa agar suami mendapat keburukan meskipun hanya dalam keadaan marah atau emosi, bisa saja terkena akibat yang sangat serius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, yang artinya, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain selain Allah, pasti aku akan memerintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya posisi suami dalam kehidupan
kewajiban seorang istri, dan bahwa istri memiliki kewajiban besar untuk menghormati dan menghargai suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ketiga, hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri. Yang pertama yaitu mentaati perintah suami yang baik. Seorang istri diwajibkan untuk taat kepada suaminya dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Taat kepada suami berarti mendengarkan dan melaksanakan perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika perintah suami bertentangan dengan hukum Islam atau hukum Allah atau berpotensi merugikan istri, maka istri tidak diwajibkan untuk mentaatinya. Islam mengajarkan agar suami dan istri saling menasehati dengan penuh kasih dan sayang dalam masalah agama. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan suami. Istri diwajibkan menjaga kehormatan suami, baik dalam urusan pribadi maupun di hadapan orang lain. Ini termasuk menjaga rahasia rumah tangga dan tidak membicarakan keburukan suami kepada orang lain, terutama di luar rumah. Ketiga, memberikan nafkah sehat dan berpakaian yang sopan. Istri juga harus menjaga dirinya untuk tetap menjaga penampilan dan keindahan bagi suaminya. Dalam Islam, menganjurkan istri untuk menjaga kebersihan, berpakaian yang rapi serta menjaga keintiman dalam rumah tangga yang menjaga keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Berikutnya keempat, dosa-dosa durhaka yang dilakukan istri terhadap suami. Beberapa tindakan durhaka terhadap suami yang sangat dilarang dalam Islam antara lain, pertama, menentang kebaikan suami. Ketika suami mengajak istri untuk melakukan kebaikan atau ibadah seperti sholat berjamaah atau mendekatkan diri kepada Allah, istri yang durhaka adalah yang menolak atau mengabaikan ajakan tersebut. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak suami. Kedua, memberikan kebutuhan suami. Salah satu kewajiban istri adalah menyediakan kebutuhan fisik dan emosional suami, termasuk menjaga kehormatan dan memberikan perhatian serta kasih dan sayang. Jika istri mengabaikan kebutuhan suami, ini bisa dianggap sebagai bentuk kedurhakaan. Ketiga, membuka aib suami. Membuka aib suami di hadapan orang lain, terutama jika ia menyangkut masalah pribadi dan rumah tangga, adalah tindakan yang sangat tercela. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sebaik-baik istri adalah yang menjaga rahasia suami. Keempat, mengabaikan kewajiban rumah tangga. Tanggung jawab dalam rumah tangga seperti mengurus anak, menjaga kebersihan rumah, dan membantu suami adalah kewajiban bersama. Namun, ketika istri mengabaikan kewajiban-kewajiban ini tanpa alasan yang sah, maka ini bisa menjadi bentuk ketidaktaatan kepada suami. Sahabatku, sahabat beriman rahimakumullah, pembahasan berikutnya tentang kedurhakaan seorang istri kepada suami, yaitu kita akan berbicara cara bagaimana menghindari sikap durhaka kepada suami dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Agar rumah tangga tetap harmonis, penuh kasih dan sayang, dan terhindar dari durhaka, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama,
selalu menjaga komunikasi yang baik dengan suami, berbicara dengan lembut, saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Kedua, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjalankan kewajiban dengan ikhlas, serta agar hubungan rumah tangga selalu diliputi berkah dan cinta. Kedua, menjaga kesabaran. Karena rumah tangga tidak selalu mulus, ada ujian dan cobaan yang akan datang. Namun dengan sabar dan saling mendukung, segala masalah bisa diatasi dengan. Ketiga, mempelajari ajaran agama Islam secara mendalam agar bisa menjalankan kewajiban dengan benar dan sesuai dengan syariat agama Islam. Wahai para sahabat, saudaraku rahimakumullah, demikianlah suatu tema besar yang telah kita bahas bersama tentang seorang istri yang tidak diperbolehkan untuk durhaka kepada suaminya. Di poin-poin di atas kita telah mempelajari banyak hal, dan semoga kita semua oleh Allah dianugerahkan sebuah rumah tangga yang harmonis, romantis, memberikan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.